Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Setiap saya review smartband dari Huawei selalu puas, auto recommended. Udahlah, ini mah pasti laku. Kira-kira seperti itu ya. Dan ternyata data juga ngomong kayak gitu. Smartband dari Huawei udah 3 generasi jadi smartband terlaris. Gimana gak laris sih? Harganya murah tapi fiturnya berlimpah. Apalagi sekarang udah lahir generasi terbarunya yaitu Huawei Band 9. Dan saya tanya ke orang Huawei, katanya sih Huawei Band 9 ini harganya bakalan tetap, tapi dengan fitur yang lebih lengkap. Apa aja yang baru di generasi terbarunya ini? Oke, langsung aja kita bahas Huawei Band 9. Seperti biasa, yang pertama soal desain. Soal desain Huawei Band 9 itu gak banyak perubahan sih dari Huawei Band 8. Masih mengusung smartband layar lebar. Dan seperti yang kita tahu, Huawei ini jadi salah satu pelopor ya, smartband berlayar lebar tapi tetap ramping. Ya, kamu lihat aja di Huawei Band 9 ini masih mengusung desain seperti itu. Yang jadi pembeda dari Band 8 ke Band 9, di bagian sampingnya ada plat penutup kaca. Ini lengkungannya cakep sih, jadi feel-nya kerasa lebih premium daripada Band 8. Di sisi kanan ada satu tombol, ini untuk menonaktifkan dan menyalakan layar. Ini juga berfungsi untuk masuk ke menu dan langsung balik ke home. Kemudian di sisi kiri polosan aja, tidak ada bolongan speaker ataupun mic. Dan kamu lihat bagian belakangnya ini hampir rata, hampir bener-bener rata di bagian sensornya. Ini cakep sih. Desain smartband atau smartwatch yang kayak gini yang bikin betah lama-lama di pergelangan tangan. Gak bakal gampang pegel. Dan karena Huawei Band 9 ini gak ada bolongan sama sekali, jadi aman banget untuk kamu bawa basah-basahan. Klaim dari Huawei, smartband ini udah dapat sertifikasi 5ATM untuk air tawar ya, bukan air laut. Kemudian untuk desain strapnya, ini juga yang di-highlight oleh Huawei di Band 9 ini. Perubahan besarnya ada di bagian ujung dari strapnya. Sekarang bukan pakai penyangga lagi, tapi udah pakai pengait ya. Dan ini jadi lebih seamless. Dan untuk instalasi strapnya dia menggunakan sistem quick release. Dan benar-benar quick ya, gampang banget untuk bongkar pasang, gonta-ganti strap di Huawei Band 9 ini. Sedangkan untuk material, Huawei masih mempertahankan material polimer ya di generasi terbarunya ini. Tapi meskipun polimer ini menjadikan salah satu keunggulan untuk Huawei Band. Ringan tapi tetap kerasa solid, nggak kerasa ringkih sama sekali. Kemudian material strapnya juga ini salah satu highlight di Huawei Band 9. Huawei menyebutnya fluoro strap. Mereka ngeklaim material strap di Huawei Band 9 ini lebih skin friendly. Jadi lebih nyaman dan saya rasakan juga seperti itu ya. Lebih nyaman dan gak gampang gatel sih. Selain itu strap ini juga gak gampang kotor. Alias gampang banget untuk dibersihin. Dan yang paling penting ini tuh gak gampang kegores, gak gampang ngelupas. Ini digores-gores pakai kuku masih aman aja sih. Gak ada bekasnya sama sekali. Kemudian dimensinya kalau saya ukur ini 43,5 mm dengan kelebaran 24,9 mm dan tipis banget nih 8,9 mm. Bobotnya juga ringan hanya 14 gram dan total dengan strap bawaannya hanya 29 gram. Dan ini dia Huawei Band 9 di pergelangan tangan saya 16 cm. Wearable seringan ini sih nyaman banget ya meskipun dipakai seharian atau bahkan dibawa tidur. Kalau ditungkup ada sensornya ya untuk menonaktifkan layar. Ya, responsif. Untuk aplikasi penyandingan seperti biasa mereka menggunakan Huawei Health. Ini salah satu aplikasi wearable yang paling lengkap dan yang paling saya suka sih. Aplikasi ini kompatibel untuk iOS dan juga Android dan dia juga udah bisa share data ke Strava atau Adidas Running. Selain itu yang saya suka di aplikasi Huawei Health ini watch face-nya banyak banget ya. Huawei ngeklaim sih ada 10.000 lebih watch face, tapi sebagian memang berbayar. Wah, ini sih salah satu yang paling lengkap atau mungkin satu-satunya yang paling lengkap yang pernah saya lihat. Untuk watch face custom atau DIY ada 2 ya. Bisa menggunakan foto dari galeri atau watch face style yang menggunakan warna sesuai yang kita inginkan. Ya tinggal di custom aja ya. Kalau misalkan pengen pakai watch face yang sesuai dengan warna outfit yang sedang kamu pakai.
Dan ini nih salah satu upgrade yang paling saya suka di Huawei Band 9 di bagian display. Untuk displaynya dia masih menggunakan panel AMOLED di ukuran layar seluas 1,47 inci. Untuk layarnya sih Huawei ngeklaim ini 65% screen to body rasionya. Ya bagian bawahnya agak sedikit masih tebal. Tapi yang saya suka di Huawei Band 9 sekarang udah ada sensor auto brightness-nya. Jadi kita gak perlu ribet-ribet lagi untuk set kecerahan indoor dan juga outdoor. Akhirnya dikasih di Huawei Band 9. Untuk fitur Always On Display jangan ditanya, dari Huawei Band 8 aja udah bagus, apalagi di Huawei Band 9. Tentunya audionya juga udah bisa 24 jam dan bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Dan untuk user interface di Huawei Band 9 dia menggunakan Harmony OS 3.1. Ya Harmony OS lah ya, gak usah diragukan lagi. Salah satu OS wearable yang paling favorit. Tampilannya simple, rapi, dan dengan Harmony OS ini Huawei Band 9 hampir satu-satunya smart band yang bisa quick reply untuk WhatsApp. Bukan WhatsApp aja sih sebenarnya, seperti pesan biasa yaitu bisa, dan beberapa aplikasi messenger bisa di quick reply. Next, fitur upgrade yang paling banyak tentunya di fitur kesehatan. Kita udah pada tahu Huawei salah satu sensor terbaik ya untuk wearable yang terjangkau. Nah, di Huawei Band 9 ini di upgrade nih, terusinnya ke paling baru, terusin 5.5. Tentunya ini bakal jadi lebih akurat lagi untuk monitoring heart rate dan juga SpO2-nya. Selain itu, mereka juga mengupgrade fitur True Sleep ke True Sleep 4.0. Upgrade pembaca pelacak kualitas tidur yang jadi lebih cerdas dan juga lebih akurat. Dan kalau saya cek ya, di sini ada fitur Sleep Breathing Awareness. Dan yang ketiga, upgrade-nya adalah penambahan fitur Arrhythmia Analysis. Fitur ini sekarang bahkan bisa diakses dari wearable termurah dari Huawei. Ini gokil sih. Untuk fitur lain tentunya udah gak perlu ditanyakan ya, ini udah jadi standar seperti stress level, breathing exercise, dan juga cycle untuk perempuan. Kemudian untuk fitur atau aplikasi yang perlu saya mention, pertama di sini ada kalender. Kalender di Huawei Band 9 ini lebih simple, jadi hanya menampilkan event-event mendatang saja. Jadi gak ditampilkan ngegablek gitu ya, 1 bulan penuh gitu, enggak. Dan ini tentunya sinkron dengan event yang ada di kalender di HP kita. Kemudian yang kedua, flashlight. Flashlightnya di sini lumayan banyak opsi ya, dari mulai warna dan juga ritme. Next, untuk kebutuhan olahraga, Huawei Band 9 ini memang belum dapat upgrade GPS. Tapi untuk mode olahraganya lengkap sih, total ada 100 mode olahraga. Dan yang jadi highlight oleh Huawei di Huawei Band 9 ini adalah mode olahraga renang. Ini benar-benar serius ya. Bahkan di beberapa device kalau dipakai renang itu heart rate-nya nggak kebaca, tapi di Huawei aman sih. Dan yang terakhir, daya tahan baterai. Huawei Band 9 ini diklaim bisa bertahan sampai 14 hari. Nggak kaget ya, karena memang dari seri-seri sebelumnya selalu awet seri band dari Huawei. Bahkan selain baterainya awet, ngecasnya juga ngebut. Ini dicas 5 menit doang bisa bertahan kurang lebih 2 hari. Gokil gak tuh? Oke, itu dia review saya untuk Huawei Band 9, smart band terbaru dari Huawei, yang kemungkinan ini juga bakal laku keras seperti versi-versi yang sebelumnya. Ya, semoga aja sih gak goib ya. Dan seingat saya Huawei selalu bisa ngehandle permintaan pasar. Cakep juga sih. Jadi kalau kamu nyari fitness tracker, smart band kecil mungil ringan, fiturnya banyak, berlimpah, Huawei Band 9 ini salah satu pilihan yang terbaik. Dan kalau kamu kebetulan udah pakai nih Huawei Band 9, boleh juga share pengalaman kamu seperti apa di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Rizal Busi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.